Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI hari ini, Selasa dalam pekan biasa yang ke-31. Kita akan segera mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang dipersembahkan Pastor Anton Mikael dari Seminari Tinggi Anging Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam INRI hari ini, Selasa 3 November, pada pekan biasa yang ke-31. Mari kita mengawali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita dari Injil Lukas, bab 14, ayat 15 sampai 24. Pada waktu itu, Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku baru saja menikah, karena itu aku tidak dapat datang." Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, "Pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh." Kemudian hamba itu melaporkan, "Tuan, apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat." Maka Tuhan itu berkata, "Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah Anda mengadakan sebuah event atau acara atau pesta dan mengundang orang lain? Lalu bagaimana perasaan Anda jika orang yang Anda undang dan Anda harapkan datang ternyata tidak datang? Lalu beberapa saat kemudian Anda bertemu dengan orang itu dan bertanya mengapa tidak datang ke pesta Anda. Lalu kemudian ia minta maaf karena menghadiri acara tertentu atau urusan pribadi yang sebenarnya tidak terlalu penting dan bisa dilaksanakan setiap saat. Apa yang Anda rasakan? Saya yakin Anda kecewa. Anda mengharapkan kedatangan sahabat Anda, ternyata ia mengabaikan undangan Anda. Situasi yang sama sebenarnya ditampilkan bacaan Injil hari ini. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah yang ditawarkan kepada orang Yahudi. Namun orang Yahudi tidak mau menanggapi, bahkan memalingkan wajahnya dari tawaran itu. Maka Yesus memberikan perumpamaan tentang undangan. Dikisahkan bahwa ada seseorang mengadakan perjamuan besar, lalu mengundang banyak orang. Hanya saja undangan yang diharapkan datang memilih acara lain yang sebenarnya tidak terlalu penting. Dengan kata lain, para undangan itu memang sengaja untuk tidak menghadiri atau tidak menanggapi undangan itu. Tentu saja
penyelenggara pesta menjadi kecewa dan mengatakan bahwa tidak seorang pun dari para undangan itu akan menikmati perjamuanku. Undangan kemudian dialihkan pada semua orang di persimpangan jalan dan lorong-lorong. Dalam situasi itu, semua orang diundang untuk datang ke perjamuan pesta itu. Yang diundang tidak datang, lalu kemudian undangan diberikan kepada orang lain. Injil hari ini mau meneguhkan iman kita bahwa Tuhanlah yang pertama-tama berinisiatif untuk mengundang kita ikut dalam perjamuan pestanya. Sejak awal, Allah ingin agar anak-anaknya hadir dan bergabung dalam undangan pestanya. Namun, Tuhan juga tidak memaksakan kehendaknya kepada manusia. Allah sungguh mencintai manusia dan menganugerahkan kebebasan untuk mengatur hidupnya kepada manusia. Manusia memiliki kebebasan untuk mengatur hidupnya, termasuk untuk menanggapi atau tidak menanggapi undangan dari kasih Tuhan. Maka permenungan yang terpenting bagi kita adalah apakah kita mau menanggapi undangan Tuhan? Sungguh banyak keperluan, kepentingan pribadi yang harus kita urus. Sungguh banyak godaan yang sering menghampiri kita. Sungguh banyak masalah pribadi yang datang silih berganti pada kita. Namun berhadapan dengan kesibukan, berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan berbagai kepentingan dan ketertarikan kita pada banyak hal, masih maukah kita menanggapi undangan Tuhan? Ini adalah inti permenungan dari bacaan Injil hari ini. Maka pertanyaan yang lebih lanjut untuk menanggapi undangan Tuhan itu adalah berapa banyak kita berdoa setiap hari? Seberapa sering kita ikut persekutuan gereja? Seberapa kali sepanjang hari ini menyapa atau membagikan kebaikan, membagikan berkat kepada orang lain? Cara-cara ini adalah cara untuk menanggapi undangan Tuhan. Di tengah kesibukan dan kepentingan kita, kita masih diajak untuk memberikan sedikit waktu dan perhatian menanggapi undangan Tuhan. Melalui cara-cara inilah kita akhirnya menanggapi tawaran inisiatif Tuhan yang memberikan undangan kepada kita. Kita sebagai manusia harus menyadari hal ini. Dan cara kita menanggapi undangan itu tergantung bagaimana cara kita senantiasa berkomunikasi dengan sesama kita, bagaimana cara kita membawa diri di hadapan Tuhan, dan berhadapan dengan sesama, bagaimana kita membawa kebaikan kepada orang lain. Itu adalah cara kita untuk menanggapi undangan itu. Dan semoga saya dan Anda senantiasa dibantu oleh Tuhan untuk menanggapi dengan cara hidup kita yang lebih baik. Semoga demikian. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.